Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari cara menentukan induksi magnetik pada kawat lurus yang dialiri arus listrik. Kita misalkan kawat lurus tersebut dibentuk menjadi sebuah kumparan rapat seperti ilustrasi berikut. Kumparan rapat tersebut dikenal juga sebagai solenoida. Solenoida yang dialiri arus listrik ternyata juga dapat menyebabkan fenomena induksi magnetik di sekitarnya. Bagaimanakah cara menentukan induksi magnetik pada solenoida? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan berikut. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian tentunya sudah mengetahui cara menentukan induksi magnetik pada kawat lurus dan kawat melingkar yang diberikan arus listrik. Selain kedua jenis kawat penghantar tersebut, terdapat dua jenis kawat penghantar lainnya yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu solenoida dan toroida. Bagaimanakah cara menentukan induksi magnetik pada solenoida dan toroida? Mari kita simak penjelasannya pada video pembelajaran ini. Induksi magnetik pada solenoida. Solenoida adalah seutas kawat panjang yang dibentuk menjadi kumparan kawat yang terdiri atas banyak lilitan. Induksi magnetik yang terdapat dalam solenoida merupakan resultan induksi magnetik yang dihasilkan oleh setiap lilitan yang dialiri arus listrik. Induksi magnetik yang dihasilkan oleh solenoida sangat besar. Perhatikan pola garis-garis gaya magnetik pada solenoida yang dialiri arus listrik berikut ini. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita dapat melihat bahwa solenoida memiliki pola garis-garis gaya magnetik yang serupa dengan magnet batang. Setiap ujung dari solenoida dapat ditunjuk menjadi kutub utara dan kutub selatan. Dengan menggunakan kaidah putaran tangan kanan serta mengingat bahwa garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan, kutub-kutub solenoida dapat ditentukan. Jika kita menggenggam solenoida dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka, arah ibu jari menunjukkan arah kutub utara atau arah induksi magnetik. Sedangkan arah keempat jari lainnya menunjukkan arah arus listriknya. Besar induksi magnet yang paling kuat terdapat pada pusat solenoida dan akan berkurang terus sampai ke ujung solenoida. Jika panjang solenoida yang terdiri atas N buah lilitan diberikan arus listrik sebesar I, induksi magnetik di tengah-tengah solenoida atau di pusat solenoida dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. BP sama dengan mu0 dikali N dikali I per L yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Variabel P adalah titik pusat solenoida. Sementara itu, untuk solenoida yang sangat panjang, dibandingkan ukuran diameternya, induksi magnetik di ujung solenoida dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. BO sama dengan mu0 dikali N dikali I per 2L yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Variabel O adalah titik ujung solenoida yang bisa terletak di sebelah kiri atau sebelah kanan solenoida. Agar lebih memahami cara menghitung besar induksi magnetik pada solenoida, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal 1.
Sebuah solenoida dengan panjang 6 cm terdiri atas 12 lilitan dan dialiri arus listrik sebesar 8 ampere. Berapakah besar induksi magnetik di tengah-tengah solenoida dan di ujung solenoida? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, L sama dengan 6 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,06 meter. N sama dengan 12 lilitan. I sama dengan 8 ampere. Ditanya, berapakah induksi magnetik di tengah-tengah solenoida atau BP yang dihasilkan? Berapakah induksi magnetik di ujung solenoida atau BO yang dihasilkan? Jawab, untuk menentukan besar induksi magnetik di tengah-tengah solenoida atau di pusat solenoida, kita dapat menggunakan persamaan 1 sebagai berikut. BP sama dengan mu0 dikali N dikali I per L. Substitusikan nilai mu0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber ampere pangkat negatif 1 meter pangkat negatif 1. N sama dengan 12. I sama dengan 8 ampere, dan L sama dengan 0,06 meter ke dalam persamaan. Diperoleh BP sama dengan 64pi dikali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter kuadrat. Jadi, besar induksi magnetik di tengah-tengah solenoida yang terhitung adalah 64pi dikali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter kuadrat. Sementara itu, untuk menentukan besar induksi magnetik di ujung solenoida, kita dapat menggunakan persamaan 2 sebagai berikut. BO sama dengan mu0 dikali N dikali I per 2L. Substitusikan nilai mu0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber ampere pangkat negatif 1 meter pangkat negatif 1. N sama dengan 12, I sama dengan 8 ampere. Dan L sama dengan 0,06 meter ke dalam persamaan. Diperoleh BO sama dengan 32pi dikali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter kuadrat. Jadi, besar induksi magnetik di tengah-tengah solenoida yang terhitung adalah 32pi dikali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter kuadrat. Induksi magnetik pada toroida. Toroida adalah kumparan kawat yang dilengkungkan sehingga sumbunya membentuk sebuah area lingkaran. Perhatikan ilustrasi berikut. Apabila toroida dengan jari-jari efektif A dialiri arus listrik sebesar I, pola garis-garis gaya magnetik akan berbentuk lingkaran di dalam toroida tersebut. Besar induksi magnetik di dalam toroida yang berjarak A dari pusat toroida dan dialiri arus listrik sebesar I dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. B sama dengan mu0 dikali N dikali I per 2pi dikali A yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Variabel N adalah banyaknya lilitan toroida. Sedangkan A adalah jari-jari efektif dari toroida dalam satuan meter. Agar lebih memahami cara menghitung besar induksi magnetik pada toroida, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Soal 2. Sebuah toroida dengan jari-jari efektif 10 cm terdiri atas 50 lilitan dan dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Berapakah besar induksi magnetik di dalam sumbu lilitan toroida tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, A sama dengan 10 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,1 meter. N sama dengan 50 lilitan. I sama dengan 2 ampere. Ditanya,
Berapakah induksi magnetik di dalam sumbu lilitan toroida atau B yang dihasilkan? Jawab, untuk menentukan besar induksi magnetik di dalam sumbu lilitan toroida, kita dapat menggunakan persamaan 3 sebagai berikut. B sama dengan mu0 dikali N dikali I per 2pi dikali A. Substitusikan nilai mu0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber ampere pangkat negatif 1 meter pangkat negatif 1. N sama dengan 50, I sama dengan 2 ampere, dan A sama dengan 0,1 meter ke dalam persamaan. Diperoleh B sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 4 Weber per meter kuadrat. Jadi, besar induksi magnetik di tengah-tengah toroida yang terhitung adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 4 Weber per meter kuadrat. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, solenoida adalah seutas kawat panjang yang dibentuk menjadi kumparan kawat yang terdiri atas banyak lilitan. Pola garis-garis gaya magnetik pada solenoida yang dialiri arus listrik dapat dilihat sebagai berikut. Kedua, setiap ujung dari solenoida dapat ditunjuk menjadi kutub utara dan kutub selatan. Dengan menggunakan kaidah putaran tangan kanan serta mengingat bahwa garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan, kutub-kutub solenoida dapat ditentukan. Jika kita menggenggam solenoida dengan tangan kanan, dengan ibu jari terbuka, arah ibu jari menunjukkan arah kutub utara atau arah induksi magnetik. Sedangkan arah keempat jari lainnya menunjukkan arah arus listriknya. Ketiga, jika panjang solenoida yang terdiri atas N buah lilitan diberikan arus listrik sebesar I, induksi magnetik di tengah-tengah solenoida atau di pusat solenoida dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Variabel P adalah titik pusat solenoida. Sementara itu, untuk solenoida yang sangat panjang, dibandingkan ukuran diameternya, induksi magnetik di ujung solenoida dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Variabel O adalah titik ujung solenoida yang bisa terletak di sebelah kiri atau sebelah kanan solenoida. Keempat, toroida adalah kumparan kawat yang dilengkungkan sehingga sumbunya membentuk sebuah area lingkaran. Apabila toroida dengan jari-jari efektif A dialiri arus listrik sebesar I, pola garis-garis gaya magnetik akan berbentuk area lingkaran di dalam toroida tersebut. Kelima, besar induksi magnetik di dalam toroida yang berjarak A dari pusat toroida dan diberikan arus listrik sebesar I dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Variabel N adalah banyaknya lilitan toroida dan A adalah jari-jari efektif dari toroida dalam satuan meter.